Halo pemirsa BTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, dilansir dari kurs Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.329.000 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda menguat 66 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berikut catatan sepekan di minggu pertama bulan Agustus. Pada 21 Agustus, kurs jual senilai Rp15.384 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.231. Pada 22 Agustus, kurs jual senilai Rp15.405 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.252. Pada 23 Agustus, kurs jual senilai Rp15.402 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.249. Pada 24 Agustus, kurs jual senilai Rp15.395 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.242. Pada 25 Agustus, kurs jual senilai Rp15.329 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.176. Berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan dari Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan ke 4 negara Afrika ini merupakan kunjungan perdana Jokowi dan bertujuan untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara Global South. Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke Afrika. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi menekankan pentingnya kerjasama negara-negara Global South. Dalam keterangan persnya di Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara, Presiden dijadwalkan akan mengunjungi negara Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Kepala negara menyatakan Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke 4 negara, yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu dan spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara the Global South. Kenya dan Tanzania telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta tahun yang lalu. Ini merupakan komitmen kedua negara tersebut untuk terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Dan Mozambik adalah negara Afrika pertama di mana Indonesia memiliki PTA, Preferential Trade Agreement. Dan untuk Afrika Selatan, Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Dan tentunya di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan kepala negara yang lainnya. Insyaallah saya dan rombongan akan tiba kembali di tanah air tanggal 25 Agustus.
Terkait negara yang akan dikunjungi, Presiden menyampaikan bahwa Kenya dan Tanzania telah menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Sedangkan Mozambik menurut Presiden merupakan negara Afrika pertama yang memiliki preferential trade agreement dengan Indonesia. Sementara kunjungan ke Afrika Selatan adalah untuk memenuhi undangan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2023. Turut mendampingi Presiden saat memberikan pernyataan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Sukaramai, Kota Medan. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil tinjauannya, Presiden menyebut harga ke sejumlah komoditas pangan di Pasar Sukaramai masih dalam kondisi yang baik dan juga stabil. Dalam keterangan pers resminya, Presiden menyebut harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sukaramai masih dalam kondisi yang baik dan stabil. Seperti bawang merah yang berada di kisaran harga Rp24.000, kemudian telur di kisaran harga Rp22 sampai Rp23.000 per kilogramnya. Presiden juga mengapresiasi program pasar murah keliling yang diluncurkan pemerintah Kota Medan. Menurut Presiden, program pasar murah keliling tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga dan inflasi di daerah, karena dapat membantu menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, dan gula. Ya, tadi saya hanya ingin melihat kondisi harga-harga. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah, hanya Rp24.000. Kemudian telur, ini saya tanya sekilo kira-kira berapa, 22 sampai 22 juga sangat murah sekali. Dan yang saya senang juga ada pasar keliling, pasar murah keliling yang saya kira ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi. Ya. Ini dampak El Nino belum terasa sekali dampak El Nino-nya. Sampai detik ini belum, tetapi juga semuanya memang harus kita antisipasi sehingga kita impor untuk tahun ini kita perbesar karena untuk cadangan strategis kita agar gejolak harga tidak sampai naik secara drastis. Ya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras pada tahun ini. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga beras di tanah air. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Pasar Sukaramai adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution.